Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryadi, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6, kelas 34, angkatan 2017. NIM 20-200-11-70-55. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android tentang Domain Teknologi Pendidikan oleh Ujang Nendra Pratama Haryanto, Program Studi Teknologi Pembelajaran. Selanjutnya pada bagian abstrak dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk game Android berisi materi domain teknologi pembelajaran yang layak sebagai alternatif media belajar bagi mahasiswa. Nah, kelayakan diketahui melalui penilaian ahli, calon pengguna, dan daya guna pembelajaran. Pengembangan produk dilaksanakan melalui 5 tahap utama, yaitu studi pendahuluan, perencanaan, perancangan, pengembangan, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara studi pendahuluan, identifikasi gaya belajar, validasi ahli, validasi calon pengguna, serta pengujian eksperimen. Selanjutnya pada bagian pendahuluan, yaitu dijelaskan bahwa teknologi pendidikan berperan utama sebagai disiplin ilmu yang memfasilitasi pembelajaran agar terjadi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, teknologi pendidikan telah berkembang dari anggapan sebagai keterampilan menjadi profesi dan bidang kajian. Kemudian, pembelajaran domain teknologi pembelajaran masih cenderung dengan instruksi konvensional. Nah, para mahasiswa mengatakan bahwa sumber belajar yang tersedia hanya dari buku dan pertemuan kelas, sehingga dinilai belum memadai. Media buku hanya memberikan penyampaian materi statis tanpa ilustrasi langsung, dan pertemuan kelas hanya dapat dilaksanakan dengan waktu yang terbatas. Nah, menurut dosen pengampu bahwa materi domain teknologi pembelajaran akan terbantu jika ada media praktis yang dapat menjelaskan konsep-konsep secara ringkas dan terilustrasi. Selain itu, media perlu berbentuk mobile learning yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun itu. Kemudian para mahasiswa juga sepakat apabila ada alternatif media belajar baru berbentuk aplikasi mobile, karena seluruh mahasiswa telah memiliki ponsel cerdas dan sebagian besar berbasis Android. Selanjutnya,
Jadi materi domain teknologi pembelajaran merupakan pengetahuan yang lebih bersifat konseptual. Konsep merupakan pengelompokan melalui karakteristik umum yang dibedakan dari hal-hal lain yang tidak sama karakteristiknya. Konsep pembelajaran adalah pembentukan representasi untuk mengenal sifat, menyesuaikannya ke dalam contoh baru, dan memisahkan contoh dari yang bukan contoh. Selanjutnya, ditinjau dari karakteristik media pembelajaran domain teknologi pendidikan, aplikasi mobile pembelajaran berbasis ponsel cerdas dapat dikembangkan dengan mengadopsi 1. Model organisasi pengantar. 2. Tema dimensi praktis relevan. 3. Fantasi karakter profesi teknologi pembelajaran yang relevan, serta penilaian atau kuis dengan tipe benar salah. Selanjutnya yaitu ponsel cerdas atau biasa disebut dengan smartphone adalah perangkat yang digemari oleh masyarakat di berbagai daerah saat ini. Ponsel cerdas ini merupakan perangkat gerak yang memiliki kecanggihan lebih dari ponsel biasa. Ponsel cerdas memuat sistem operasi seperti halnya perangkat komputer lainnya. Beberapa sistem operasi yang digunakan pada ponsel cerdas diantaranya adalah seperti Android, BlackBerry, Windows Phone, dan lain-lain. Nah, dari kesemuanya ini, Android adalah yang paling banyak digunakan. Karena Android adalah populer juga karena dipakai oleh beberapa produsen internasional seperti Samsung, Lenovo, Sony, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangan pemanfaatan dan ketergantungan smartphone saat ini telah mempengaruhi efisiensi waktu yang digunakan. Kebanyakan pengguna juga menggunakannya untuk memainkan game, tetapi pengaruh edukatif dari game yang dimainkan perlu dipertanyakan. Game yang dipasarkan melalui Android market berjumlah 1000-an sampai saat ini dan belum tentu memiliki konsep edukatif yang jelas. Kemudian, pemanfaatan game dapat membantu desain perumpamaan atau desain permainan pada pembelajaran. Game dapat dikategorikan sebagai salah satu format sajian multimedia pembelajaran. Kemudian, selanjutnya, untuk mengembangkan pembelajaran bermedia dibutuhkan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri, sehingga media yang dikembangkan dapat dikatakan sebagai aplikasi yang ilmiah. Pengembangan media belajar domain teknologi pembelajaran berbentuk game Android ini memiliki 2 landasan penekanan teori belajar, yaitu yang pertama, teori belajar behavioristik dan kognitivistik. Menurut behaviorisme, pembelajaran paling fundamental berasal dari pembentukan asosiasi-asosiasi antara stimulus dan respon yang memberikan manifestasi berbentuk perilaku. Sedangkan menurut kognitivisme, Bandura menyatakan bahwa manusia adalah organisme dinamis dalam mengolah informasi serta berperan sebagai
makhluk sosial. Selanjutnya, dari teori tersebut diuraikan prinsip-prinsip untuk aplikasi pembelajaran yang sesuai pada perancangan dan pengembangan produk. Bentuk-bentuk yang ditekankan dari penerapan prinsip-prinsip teori belajar behavioristik diantaranya yaitu yang pertama, belajar dengan ketuntasan. Yang kedua, pembelajaran langsung. Yang ketiga, pembelajaran penguatan yang tepat. Kemudian yang keempat, pembelajaran berbasis komputer. Yang kelima, pembelajaran terprogram. Sedangkan bentuk-bentuk yang ditekankan dari penerapan prinsip-prinsip teori belajar kognitivistik diantaranya yang pertama, pembelajaran resepsi bermakna. Yang kedua, prinsip pengorganisasian. Yang ketiga, perangkat organisator, pengantar ekspositoris. Yang keempat, simbolis. Dan yang kelima, pengolahan informasi visual. Selanjutnya, hasil belajar melalui game digital tergantung pada ketepatan rumusan pedagogis, mekanisme permainan, dan integrasi konten. Nah, mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya review daripada jurnal ini. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.